Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriana, NIM 63. Yang terhormat Ibu Subarwi selaku pengampu mata kuliah Psikologi Dakwah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Dakwah. Di sini saya ambil tema dakwah tentang pemuda era milenial. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriana, NIM 63. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Dakwah yang diampu oleh beliau Ibu Suparwi. Saya di sini ambil tema tentang pemuda di era milenial. Langsung saja. Sebelum saya berdakwah, saya ingin mengajak semuanya untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas kehadirannya, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya kepada saya yang alhamdulillah bisa menyelesaikan video ini dengan lancar dan tepat waktu. Tak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Langsung saja. Mungkin kalian tidak asing dengan kata pemuda. Apa sih pemuda itu? Pemuda merupakan generasi penerus bangsa terhadap proses pembangunan bangsa, seperti itu. Lebih jelasnya adalah pemuda yaitu penerus pahlawan-pahlawan pada masanya. Pemuda akan selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, yang dapat merubah pandangan oleh setiap orang dan sebagai tumbuhan generasi sebelumnya untuk mengembangkan ide-ide yang kreatif, berilmu dan berwawasan yang luas berdasarkan kepada nilai dan norma yang ada. Seperti itu. Seperti yang telah dikatakan oleh presiden dahulu, kata-katanya seperti ini: beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Pada zaman sekarang memasuki era baru yang sering disebut dengan era milenial, sehingga pemuda yang lahir pada era ini disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang sudah melek teknologi atau sudah mengenal teknologi sejauh mungkin. Dengan perkembangan pesatnya teknologi yang ada pada era ini, maka generasi di era ini memiliki banyak peluang untuk berada jauh lebih maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya, seperti itu. Namun di era yang sesuatu dapat bergerak dengan cepat menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, informasi akan lebih mudah diperoleh dari mana saja dan dengan siapa saja. Generasi yang lahir pada era ini maka harus mampu menjadi bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat berdampak positif atau berdampak negatif. Hal ini tergantung dari penggunanya, apakah dia dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, seperti itu, atau bahkan sebaliknya. Oleh sebab itu, pemuda yang lahir pada era ini harus benar-benar mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk kemajuan bangsa terutamanya. Pesatnya perkembangan teknologi yang ada juga akan menuntut pemuda yang lahir
pada generasi ini harus memiliki kualitas dan kinerja yang semakin tinggi. Untuk dapat meningkatkan kualitas dan kinerja, maka generasi ini harus dapat belajar dengan cepat, lalu beradaptasi dengan cepat dan melakukan sesuatu yang kreatif untuk memecahkan setiap masalah yang timbul. Jangan sampai kita semua yang menggunakan teknologi menjadi penonton dalam persaingan yang ketat pada era milenial ini. Teruslah belajar dan belajar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada di sekarang ini. HP yang kalian miliki sekarang ini jangan hanya kalian gunakan untuk mainan, yaitu game atau hanya bermain sosmed, tapi manfaatkan untuk belajar dan melihat perkembangan informasi yang ada. Nah, di dalam HP terutamanya itu banyak aplikasi-aplikasi. Nah, manfaatkanlah aplikasi yang ada. Bahkan Instagram juga ada, kan itu bisa kita buat dakwah lah. Misal kalau kita dari dakwah atau kita memanfaatkan skill kita yang ada, kita cari potensi-potensi kita, terus kita membuat karya dan kita menge-share-nya di aplikasi tersebut. Karena banyaknya pemuda sekarang, bahkan lansia juga memakai teknologi dan sering memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, kita sebagai pemuda seharusnya bisa membuat konten-konten yang bagus, serta membuat video menarik agar mereka bisa mengikuti kita. Tapi videonya tentang kebaikan, agar semua masyarakat bisa mengikuti kebaikan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, apalagi pada tahun ini ya, banyak banget masalah yang timbul. Nah, yang paling tenar adalah COVID-19. Nah, kita sebagai pemuda seharusnya bisa menaati peraturan yang diadakan pemerintah atau yang ditetapkan pemerintah, seperti itu. Nah, udah banyak ya di Instagram ataupun di YouTube, Twitter yang lainnya mengajak masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya rakyat Indonesia seperti itu. Bahkan bukan cuma pemuda Indonesia, tapi banyak pemuda luar sana yang mengajak atau untuk stay home, work home atau yang lainnya seperti itu. Manfaatkanlah juga masa-masa seperti ini untuk mengembangkan skill kalian, seperti itu. Jangan hanya rebahan, gak baik. Nanti kalau kelamaan rebahan terus juga sakit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, cuma sedikit ya. Intinya manfaatkanlah skill kalian, jangan hanya marry atau insecure lah, khusus ceweknya. Nah, sebelum kalian mau membuat kreasi sekreatif kalian, terutamanya itu kalian harus mengetahui skill kalian terlebih dahulu. Nah, baru kalian membuat kreasi-kreasi kalian sekreatif mungkin, seperti itu. Dan manfaatkan teknologi yang ada. Gunakan HP Anda
dengan bijak. Dan pesan saya buat kalian semua, stay home dan tetap produktif walaupun dalam keadaan susah ini. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, cuma sedikit, atau apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga sih, saya yakin video ini bermanfaat untuk kita semua kalau kalian bisa menerapkannya dan mendengarkannya dengan baik. Terima kasih buat Ibu Suparwi, terima kasih atas tugasnya, dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikannya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas karena videonya cuma segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.